Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat adalah makhluk Allah yang senantiasa mereka selalu taat kepada Allah. Mereka tidak sedikit pun ingkar kepada Allah, dan mereka selalu beribadah dan tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan salah satu syarat seorang muslim dikatakan beriman, yakni mereka harus mengimani keberadaan para malaikat. Lalu bagaimana jika makhluk yang selalu taat dan tidak pernah ingkar ini mendoakan kita dikarenakan kita melakukan amalan-amalan tertentu? Maka kali ini kita akan bahas amalan-amalan apa saja yang dapat didoakan oleh para malaikat. Amalan yang pertama itu adalah berwudu sebelum tidur, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man bata tahiran bati fi syi'arihi malakun. Falam yastatikizo ila qalal malaku Allahumma gfir li'ibadika fulanin fa innahu bata tahiron." Artinya, barang siapa yang tidur dalam keadaan berwudu atau bersuci terlebih dahulu, maka malaikat akan bersamanya di dalam tidurnya, dan tidaklah ia bangun melainkan malaikat berkata, "Ya Allah, ampunilah hamba-Mu si fulan ini karena ia tidur dalam keadaan bersuci." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Makna dari hadis ini yang pertama adalah malaikat akan menemani orang yang tidur sebelum tidur dia berwudu. Jadi malaikat akan menemani seseorang yang sebelum tidur dia berwudu terlebih dahulu. Dan yang kedua adalah malaikat akan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk si fulan atau untuk orang yang tidur sebelum tidur dia berwudu terlebih dahulu. Amalan kedua yang dapat didoakan oleh malaikat adalah orang yang berada di saf paling depan dalam salat berjamaah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha malaikatu shalluna ala safil awal aw safil awal." Artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang di saf pertama atau di beberapa saf yang awal. Hadis riwayat Imam Ahmad. Mengenai keutamaan saf terdepan dalam sholat, ada hadis lain dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan keutamaan saf paling depan, di mana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seandainya manusia mengetahui apa yang ada atau mengetahui keutamaan di dalam saf pertama, lalu mereka tidak bisa mendapatkan saf tersebut kecuali dengan diundi, sungguh mereka akan melakukan undian untuk mendapatkan di barisan saf pertama dalam sholat berjamaah." Hadis riwayat Imam Bukhari. Amalan ketiga yang dapat didoakan oleh para malaikat adalah orang yang duduk di tempat sholatnya setelah melakukan sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para malaikat akan selalu berselawat atau berdoa kepada salah satu di antara kalian selama ia ada di dalam tempat sholat di mana ia melakukan sholat, selama ia belum batal wudunya. Maka para malaikat akan berkata, "Ya Allah, ampunilah dia dan sayangilah dia." Hadis riwayat Imam Ahmad. Maksud hadis ini adalah kita tetap berada di tempat terakhir kita salam setelah sholat, dan jangan bergeser atau berpindah dari tempat selesai kita sholat. Maka selama itu pula malaikat akan mendoakan kebaikan untuk kita. Dan banyak kaum muslimin yang tidak mengetahui kondisi ini. Mereka sering tidak melakukan amalan-amalan ini. Selesai sholat, selesai salam, mereka langsung bergeser atau mereka malah berpindah ke tempat yang lain. Padahal itu adalah sesuatu yang sangat merugikan untuk dirinya sendiri. Jika ia tahu keutamaan selesai sholat,
maka sebaiknya kita tidak usah atau tidak boleh bergeser dari tempat selesai kita salam dalam sholat berjamaah. Kemudian amalan keempat yang dapat didoakan oleh para malaikat adalah orang-orang yang melakukan sholat subuh dan asar secara berjamaah. Nabi SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, para malaikat berkumpul pada saat sholat subuh, lalu para malaikat yang bertugas di malam hari naik ke langit, dan malaikat pada siang hari tetap tinggal di bumi. Kemudian mereka berkumpul lagi pada waktu sholat asar, dan malaikat yang ditugaskan pada siang hari mereka naik ke atas langit, sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal di bumi. Lalu Allah bertanya kepada mereka, bagaimana kalian meninggalkan hambaku? Maka mereka menjawab, kami datang sedangkan mereka sedang melakukan sholat, dan kami tinggalkan mereka sedangkan mereka dalam melakukan sholat. Maka ampunilah mereka ya Allah pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian amalan kelima yang dapat didoakan oleh para malaikat adalah orang yang menjenguk orang sakit. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya yang sedang sakit kecuali Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuknya yang akan bersalawat kepadanya di waktu siang kapan saja hingga sore, dan di waktu malam kapan saja hingga subuh. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Sahabat muslim dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah amalan-amalan yang kelihatannya sepele atau ringan, tapi ternyata memiliki keutamaan yang besar, dan banyak di antara kaum muslimin yang meninggalkan amal-amalan tersebut. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amal-amalan tersebut dan termasuk ke dalam orang-orang yang didoakan oleh para malaikat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.